Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel BP2. Mari kita belajar pelan-pelan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai fungsi dan limit. Fungsi dan limit ini merupakan bab kedua dalam buku Kalkulus Delft Edwin J. Parcel. Bisa dibuka bukunya pada halaman 76. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasannya. Oke, dalam suatu fungsi kita sering mengenal yang namanya daerah asal atau daerah hasil. Daerah asal itu apa? Daerah asal itu merupakan himpunan elemen-elemen di mana fungsi mendapatkan suatu nilai. Sedangkan daerah hasil itu merupakan elemen-elemen nilai suatu fungsi yang dihasilkan dari mana? Dihasilkan dari daerah asal. Bahasa sederhananya seperti ini. Semisal ketika kita memiliki X yang mana X ini merupakan anggota bilangan real. Himpunan-himpunan bilangan real itu apa saja? Himpunan-himpunan bilangan real itu mulai dari negatif tak hingga sampai dengan positif tak hingga. Maka ketika X ini dikenai oleh suatu fungsi, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah akan menghasilkan fungsi baru. Fungsi baru berupa apa? Berupa fx. Jadi nilai X ini akan berubah seiring ketika ia dikenai oleh suatu fungsi. Ketika ia dikenai fungsi, dia akan berubah menjadi apa? Ketika fungsinya f, maka ia akan berubah menjadi fungsi baru berupa fx. Kita sebut bahwa X ini merupakan masukan atau daerah asal, atau bisa disebut juga sebagai input. Dan ketika input ini dikenai oleh suatu fungsi, maka akan menghasilkan fx. Fx ini disebut sebagai keluaran atau daerah hasil, atau disebut juga sebagai output. Atau kita bisa analogikan dalam bentuk lain. Sekarang coba kita analogikan. Semisal ketika kita memiliki X ini daerah asal. X ini meliputi pria dan juga wanita. Kita juga memiliki suatu fungsi. Fungsi apa? Fungsi berupa kemeja, celana, gaun, rok, kaos. Maka ketika X ini dikenai oleh suatu fungsi, maka akan menghasilkan yang namanya fx atau daerah hasil. Daerah hasilnya apa? Semisal ketika pria dikenai kemeja, maka ia akan terlihat tampan. Ketika wanita dikenai gaun, maka ia akan terlihat apa? Ia akan terlihat cantik. Dan ketika pria dikenakan rok, maka ia akan terlihat apa? Terlihat jelek. Jadi fungsi tidak lain itu bisa dikatakan sebagai atribut, sebagai penunjuk sesuatu yang dikenakan atau sesuatu yang dipakai. Semisal bisa dikatakan ketika pria dikenai suatu fungsi yang namanya kemeja, maka akan terlihat tampan. Sama secara esensial, perpadanan antara bahasa Indonesia atau bahasa kita sehari-hari dengan matematika itu sama. Struktur cara berpikirnya itu sama, yakni memakai struktur cara berpikir logis. Dengan demikian, kita bisa bandingkan ketika kita memiliki X, yang mana X itu bernilai 1, 2, atau 3, kemudian X ini dikenai oleh suatu fungsi. Fungsinya berupa apa? Fungsinya berupa X kuadrat min 3. Maka akan menghasilkan fx sama dengan X kuadrat min 3.
bisa dinotasikan sebagai fx sama dengan x kuadrat min 3. Sekarang coba kita masukkan, semisal kita memiliki X, katakanlah X-nya sama dengan 1. Jadi ketika kita masukkan X yang mana X itu bernilai 1, maka hasilnya apa? Maka hasilnya min 3. 1 kuadrat itu sama dengan 1 dikurangi 3. Hasilnya sama dengan negatif 2. Dan ketika kita masukkan X-nya itu sama dengan 2, maka hasilnya berapa? Hasilnya adalah 2 kuadrat min 3. 2 kuadrat sama dengan 4. 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Dan ketika kita masukkan nilai X-nya itu sama dengan 3, maka akan menghasilkan 3 kuadrat min 3. 3 kuadrat itu sama dengan 9. 9 dikurangi 3 sama dengan 6. Hasilnya akan berbeda. Ketika inputnya 1, kemudian dikenai oleh suatu fungsi, maka akan menghasilkan nilai 2. Begitu juga ketika inputnya adalah 2, kemudian dikenai oleh suatu fungsi, maka outputnya akan menjadi 1. Ketika inputnya 3, kemudian dikenai oleh suatu fungsi, maka inputnya sama dengan 6. Jadi input itu akan menghasilkan output yang berbeda ketika dikenai oleh suatu fungsi. Kita lihat tabel di atas juga seperti itu. Ketika pria dikenai oleh suatu fungsi kemeja, maka akan terlihat tampan. Ya kan? Ketika wanita, misalnya ketika wanita dikenai suatu fungsi kemeja, maka ia akan terlihat apa? Maka ia akan terlihat cantik, ya kan? Tidak terlihat tampan. Masa wanita terlihat tampan? Wanita akan terlihat cantik ketika dia memakai kemeja. Hasilnya beda. Inilah yang disebut sebagai fungsi, atau dalam bahasa lain bisa disebut sebagai atribut atau sesuatu yang dikenai atau sesuatu yang dikenakan. Oke, sekarang kita lanjut pada operasi pada fungsi. Fungsi bukanlah bilangan, akan tetapi bilangan A dan B dapat ditambahkan untuk menghasilkan sebuah bilangan baru, A plus B. Seperti halnya dua fungsi f dan g dapat ditambahkan dan menghasilkan fungsi baru berupa f plus g. Maksudnya seperti apa? Sekarang coba kita tabulasikan. Semisal kita memiliki x yang mana x itu beranggota A dan juga B. Kemudian kita juga memiliki suatu fungsi. Fungsinya apa? Fungsinya berupa f dan fungsi berupa G, kemudian kita akan menghasilkan daerah hasil. Ketika dia dikenai oleh suatu fungsi f, maka ia akan menghasilkan daerah hasil berupa fx. Ketika dia dikenai oleh fungsi G, maka ia akan menghasilkan daerah hasil atau output. Outputnya berupa apa? Outputnya berupa gx. Yang mana X ini merupakan daerah asal. X-nya ini ya, kita lingkari. X-nya ini bisa A dan juga bisa B. X yang di dalam GX ini juga sama. Itu bisa bernilai A, bisa juga bernilai B. Atau seperti dibaca di sini, akan tetapi bilangan A dan B dapat ditambahkan untuk menghasilkan bilangan baru, yakni A plus B, atau bisa juga A plus B. Ini juga GXX dalam fungsi G itu bisa juga A plus B. Jadi X ini sifatnya variatif. Jadi X ini ya bisa A, bisa B, bisa A plus B. Maksudnya seperti itu. Secara
bentuk operasi pada fungsi. Begitu juga sama halnya ketika fungsi f dan fungsi g. Keduanya dapat ditambahkan dan menghasilkan fungsi baru f plus g. Maksudnya seperti apa? Fungsi ini itu bisa ditambahkan. Jadi fungsi ini bisa ditambahkan. Sehingga pada operasi fungsi kita bisa tulis dalam bentuk apa? Dalam bentuk penjumlahan. Dalam bentuk penjumlahan kita bisa tulis f(x) itu sama dengan f(a) plus b. Atau ketika daerah asalnya itu ditambahkan. Dan ketika fungsinya itu ditambahkan, maka kita bisa tulis f plus g yang dihasilkan dari x. Sama dengan f(x) plus g(x). Perlu diingat, x-nya ini bisa berubah tergantung konteksnya. Bisa berubah a, b, atau a plus b. Hal demikian juga berlaku untuk pengurangan. Sehingga dalam bentuk pengurangan kita bisa tulis f(x) itu sama dengan f ketika x-nya itu dikurangi, maka bisa a min b kalau dalam bentuk pengurangan. Ketika fungsi itu dikurangkan apakah bisa? Ya bisa. Maka f min g yang dihasilkan dari x itu sama dengan fungsi f(x) dikurangi fungsi gx dalam bentuk perkalian. Oke, dalam bentuk perkalian. Dalam bentuk perkalian apakah bisa? Bisa. Dalam bentuk perkalian. Dalam bentuk perkalian kita bisa dapatkan bahwa fungsi f dikalikan g yang dihasilkan dari x itu sama halnya seperti fungsi x dikalikan dengan fungsi gx. Dalam bentuk pembagian. Dalam bentuk pembagian bagaimana? Bentuk pembagian. Dalam bentuk pembagian kita juga bisa menulisnya dalam bentuk fungsi f dibagi fungsi g yang dihasilkan dari nilai x. Itu sama dengan fungsi f(x) dibagi dengan fungsi gx. Dan ingat ya, x ini, pokoknya semua x ini berubah bebas. Berubah bebas itu nilainya ya bisa a, bisa b, atau bisa a plus b. Selain penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, kita juga bisa mendapatkan operasi pada fungsi dalam bentuk perpangkatan. Dalam bentuk perpangkatan seperti apa? Dalam bentuk perpangkatan kita bisa tulis fungsi f pangkat n yang dihasilkan dari nilai x, yang mana fn yang dihasilkan dari nilai x akan menghasilkan f(x) pangkat n, atau bisa ditulis sebagai f(x) pangkat n. Inilah yang disebut sebagai operasi suatu fungsi. Oke, sekarang coba kita masuk ke contoh. Misal, ketika kita memiliki f(x) sama dengan x pangkat 3 min 4. Hasilnya berapa? Kita ingat bacanya fungsi x pangkat 3 min 4 yang dihasilkan dari nilai x. X ini apa? Masih ingat berubah bebas. Katakanlah x-nya itu sama dengan 1, misal. X sama dengan 1. Maka hasilnya apa? 1 pangkat 3 dikurangi 4. Maka hasilnya min 3. Dan ketika x-nya itu sama dengan 2, maka hasilnya berapa? 2 pangkat 3 dikurangi 4. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Oke, semisal x-nya itu kita ganti a plus h. Maka hasilnya sama dengan x-nya ini dirubah. X-nya ini dirubah jadi a plus h. Maka a plus h pangkat 3 min 4.
Maka sama dengan kita hitung pelan-pelan, A plus H dikali A plus H dikali A plus H dikurangi 4. Sekarang kita selesaikan lagi. Maka sama dengan A kuadrat, kan ini dikali ini ya, dikali ini A kuadrat plus AH, A dikali ini AH plus H dikali A, AH juga plus H kuadrat dikali apa? Dikali A plus H dikurangi 4. Kita pelan-pelan tidak apa-apa ya. Kemudian di sini kita akan disederhanakan A kuadrat plus 2AH plus H kuadrat dikali A plus H min 4. Kemudian kita selesaikan lagi, dikalikan satu persatu seperti biasa. Kita akan mendapatkan A pangkat 3 plus 2A kuadrat kali H plus AH kuadrat plus apa? Plus A kuadrat H, A kuadrat H plus 2AH kuadrat AH kuadrat plus H pangkat 3 dikurangi 4. Sehingga kita akan mendapatkan A pangkat 3 plus 3A kuadrat H plus 3AH kuadrat plus H kuadrat dikurangi 4. Inilah hasilnya. Maka fungsi f ketika dikenai variabel A plus H, maka akan menghasilkan A pangkat 3 plus 3A kuadrat H plus 3AH kuadrat plus H kuadrat min 4. Seperti itu. Oke, cukup sekian mengenai operasi pada suatu fungsi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.